peraturan itu gimana? Membingungkan kah? Ya, menurut saya gini, satu sisi mudik itu menghasilkan rezeki bagi yang daerah yang didatangi ini. Dari Iya, mulai iya. perjalanan sampai dia datang Iya, ke iya, tujuan, benar. itu kan rezeki semua tuh. Terus si pemudik kan udah bekerja, dia punya uang, dia ingin membahagiakan orang tuanya, keluarganya, dia bawa ke tempat wisata misalnya kan. Oke. Itu rezeki semua. Dan ekonomi menggeliat tadi situ ya. Ekonomi menggeliat. Selamat datang di Ngopi Bareng Hilmi Pramudia Podcast. Episode Adikarya Parlemen kali ini saya menghadirkan anggota DPRD Provinsi Jawa Barat, fraksi Partai Kebangkitan Bangsa Dapil 13 Ciamis, Pangandaran, Banjar sama Kuningan. Sudah bersama saya Kang Johan J. Anwari. Ya. Gimana sehat Kang? Alhamdulillah. Oke, terima kasih sudah menyempatkan waktu. Kita ngobrol santai. Harusnya ada kopi sih sebenarnya. Ya, di sini. karena bulan puasa. Bulan puasa. Nanti bentar lagi ya. Nantilah kita ada waktu lagi bisa ngopi bareng. Kita ngobrol santai Kang seputar aktivitas Kang Johan menjadi penyambung lidah masyarakat. Saya pikir dari Dapil 13 kalau misalnya ini kabarnya baru sekali baru jalan hari ini kan. Baru satu periode. Pengalaman pertama Pengalaman jadi anggota parlemen. Nah, pertanyaannya itu gimana pengalaman pertama jadi mewakili suara rakyat, katanya berat, ngeri-ngeri sedap. Ya. Apa yang Kang rasain? Ya gini. Saya lahir dari dunia organisasi. Aktivis ya. Yang senang hidup apa namanya? Ya segala sesuatu barang yang harus kita perjuangkan. Jadi apa kita belajar kepemimpinan, belajar Organisasi ya. organisasi aja, nggak niat sebenarnya kita jadi politisi. Kita hanya aktif di organisasi. Kalaupun ada kegiatan untuk sisi sosial misalnya kemasyarakatan ya kita lakukan aja, nggak ada tendensi kemana-mana. Oke, jadi itu modalnya, modal buat ke gedung Dewan Provinsi gitu. Iya, saya tidak di planning. Jadi bahwa pada tahun 2019 saya harus nyalek nggak. Oke. Nggak, ya begitu saja ngalir gitu. Loh, kok saya jadi kesini gitu kan? Gitu kan? Karena latar belakang saya kan jurnalis juga. Oke. Ya kan? Dulu seneng. Jadi mungkin lebih tahu kayak fenomena masyarakat, masyarakat butuh apa tuh mungkin dirangkum di situ, dan bagaimana nih saya supaya bisa menjembatani itu jadi anggota dewan gitu. Tiba-tiba dapat wangsit gitu ya. Enggak gitu. Jadi apa ya? Ya pada akhirnya kadang-kala mungkin begini. Kenapa sih apa yang dibutuhkan oleh masyarakat itu kok nggak ada? Padahal masyarakat itu butuh sesuatu itu loh. Ini ada apa? Kenapa? Kan seperti itu. Nah, kita karena aktif di organisasi maka kita bedah di organisasi tersebut. Nah, ternyata nggak bisa juga di luar sistem nggak bisa. Ya udahlah, kalau ada umur panjang kita coba berjuang dari dalam gitu, dari dalam Jadi sistem. keresahan itulah yang membuat akhirnya nyalon gitu. Secara tidak sadar saya ke bawah arus, akhirnya berjuang di dalam internal sekarang, di dalam sistem, di dalam parlemen. Dulu kan mungkin ekstra parlemen. Nah setelah nyemplung di situ gimana rasanya? Kemudian bagaimana memotret masyarakat sementara hari ini aku menjadi fungsi intinya kalau kontrol. jadi dewan menurut saya kita nggak bisa bekerja dengan berjauhan dengan rakyat, nggak bisa. Bahwa ketika kita jadi anggota parlemen mewakili rakyat, maka kita 60-70% menurut saya harus bersama dengan rakyat. Pengabdian kita itu dengan rakyat. Ya kan 40 sampai 30% ya kita coba berkantor, berdasi. Tapi saya kan nggak betah. Ya kan. Saya lebih merasa saya jadi dewan itu saya hari ini mengemban amanat rakyat ketika saya memang hidup berbaur dengan masyarakat. Ketika saya di ruangan nggak merasa saya.
bosen gitu ya, cepat bosen nih. Iya, nggak betah. Tapi kalau dulu kan Saya kan bukan orang kantoran, bukan orang mejaan. kalau dulu kan mungkin kalau dari Garasi dulu di demo, dulu demo sekarang di demo. Ya itu sebuah ini aja apa perputaran kehidupan. Ya kalau ini ya kalau apa ingat-ingat pengalaman dulu misalnya sedikit saja ada hal yang mau saya janggal yang bersifat kepentingan masyarakat, pengen aja ngobrol. Gatel gitu ya. Gatel. Ngomong di media segala macam jadi narasumber media kayak orang penting gitu. Kayak orang penting diwawancara oleh Radar misalnya. Iya. Dulu saya zaman aktif organisasi saya dibesarkan oleh Radar juga. Sering diwawancara sama Radar. Oke. Ya kan? Oke. Kemudian kalau misalnya ini kan apalagi Akang baru berangkat dari organisasi aktivis segala macam. Tapi tidak bisa dipungkiri berpolitik itu kan harus punya kos, Kang. Dana lah istilahnya kasarnya. Ya, satu sisi ya. Gimana itu untuk bisa Kos politik itu pasti ada untuk mencetak gambar kita, ya kan, untuk bensin, pergi menemui konstituen, menemui calon pemilih, ya kan, pembiayaan pemasangan gambar itu pasti ada. Nah, cuma menurut saya masih rasional ya. Ketika kita berjuang, kos politik material itu pasti ada. Tidak bisa dihindari lah istilahnya. Tidak bisa. Okay. Masa kita mau ada gambar kita di pinggir jalan, masa kita cetak sendiri pakai cat itu kan? Ya kan di print. Di print kan ada percetakan. Iya, percetakan. Ada yang ngedesain juga kan? Ada yang ngedesain. Kebetulan kalau ngedesain kan anak-anak. Iya. Ya bisa gratis lah ya, desain sederhana aja. Dulu saya seorang desainer juga. Dulu zaman mahasiswa terus bekerja juga ya. Saya justru saya pengalaman pertama bisa dapat uang itu ya karena saya jadi layouter waktu itu. Oh, ada modalnya gitu ya. Jadi dulu tuh desain perwajahan, rancang grafis kan. Saya tahu dapat duit pertama dari sana. Bukan dari politik loh. Iya. Bukan, dari pekerjaan. Nah, hari ini saya tidak bekerja tapi mengabdi. Ya kan, anggota DPRD itu kan ruang pengabdian, bukan pekerjaan misalnya. Makanya di KTP bingung saya kalau ditanya sama surveyor dari desa atau di PPS pekerjaan apa? Anggota DPRD. Saya nggak ngobrol, saya wira swasta. Nggak pernah ngaku DPRD. Kan DPRD bukan pekerjaan, ruang pengabdian. Setuju. Ya, makanya tidak ada gaji. Tidak ada gaji. Apa dong? Tunjangan ada. Itu Tunjangan. Jadi nggak ada gaji sekian, gaji pokok sekian nggak ada. Nggak ada bahasa gaji pokok, tapi uang kehormatan, ya kan? Terus uang representasi gitu aja. Jadi kalau gaji itu mungkin Kang Helmi kan bekerja di sini. Tiap bulan kan menerima gaji pokok sekian gitu kan. Bahasanya kan gitu. Tunjangan anak sekian. Kalau dewan enggak. Tapi idealismenya jurnalis juga bukan buruh, jurnalis itu juga tenaga profesi. Iya. Itu idealis. Iya. Dulu saya juga pernah jadi jurnalis. Tapi saya pengen seperti ini. Kalau pengen kaya ya harus keluar dari Jadi gimana? Saya harus keluar dari jurnalis. Tapi kalau sudah matang. Maksud itu ya keluar dari sini harus jadi pengusaha media. Amin, benar. Kalau keluar dari sini malah terus jadi uka-uka. Jadi uka-uka, jadi jadi tidak jelas, ya menurun. Tapi kalau dari sini, kalau sudah dapat apa-apa, misalnya punya pengalaman segala macam, terus di sana bikin media, bikin perusahaan komunikasi lah, jangan media saja ya, perusahaan yang sifatnya komunikasi kan banyak kan. Ada kaitannya dengan informasi gitu. segala macam. Bikin fotografi segala macam kan sama. Kayak studio seperti ini kan juga. Kreatif yang berkaitan dengan kreativitas gitu ya, broadcast. Kang, nah setelah masuk di luang lingkup itu, katanya ini agak kasar. Jadinya
jadi kayak lingkaran setan gitu. Mampu nggak Akang dalam circle itu untuk bisa idealis gitu, yang tadinya maksud Akang kan seberapa berat untuk bisa itu, Kang? Percaya tidak percaya, saya kemarin nyalon DPRD, anggota DPR Jawa Barat itu kan mungkin yang terkecil ya kosnya. Masa? Mungkin. Apalagi kan yang baru kan? Hah? Apalagi yang baru gitu. Ya, untuk mungkin karena menurut saya mungkin yang baru itu sebenarnya lebih mudah. Masa lebih mudah? Lebih mudah untuk meyakinkan orang. Beda kalau yang sudah jadi untuk meyakinkan orang Iya benar. Logis juga, logis. lebih berat mempertahankan daripada merebut. Betul. Nah, saya kemarin itu kan yang pertama beban janji nggak ada juga. Terus kampanye juga baru kali itu. Iya. Orang mengenal Johan ya Johan apa adanya. Ya kan? Bicara kos nggak apaleun. Terbuka duit. Terbuka istilahnya. duit gitu kan. Nah, apalagi gitu. Nah, jadi ketika menurut saya itu masa idealisme itu memang tidak ada ukuran ya, tidak ada hubungan antara idealisme dengan kos, tidak ada. Tapi logikanya tetap ada menurut saya. Ketika kos saya sederhana, bukan kecil tapi sederhana. Ketika kos yang dikeluarkan sederhana untuk supaya terpilih menjadi anggota DPRD Jawa Barat ini, ya apa sih yang dicari gitu? Untuk ukuran hari ini penghasilan DPRD walaupun di masa pandemi, Ya. ya tetaplah bisa anak istri bisa terhidupi, ya kan? Iya. Yang mungkin yang harus kita perjuangkan adalah kalau kita pergi ke konstituen, Ya karena harus ini ya. ya kita nggak bisa ngasih oleh-oleh apa-apa untuk masa pandemi ini, Oke. ya kan? Kita harus hidup dalam kesederhanaan dulu nih, semuanya disederhanakan. Nanti kalau pandemi ini pulih mungkin bisa pulih kembali. Apa yang menjadi hak dan kewajiban DPRD, anggota DPRD juga. Apa yang menjadi hak dan kewajiban keuangan DPRD sebagai salah satu pelayan masyarakat. Kalau bahasa pemerintahannya pejabat negara, tapi kalau bahasa kita ya kita hanya menjadi pelayan masyarakat. Oke. Tapi yang berani ini kenapa nggak memilih tiba-tiba kan sebenarnya loncat kan, nggak DPRD. Oh ya. Misalkan. Kesempatannya aja. Oh gitu. Kesempatannya. Menurut saya gini. Sebenarnya gini, pertarungan untuk menjadi anggota DPRD kota saja itu lebih sesadak gitu kan. Lebih berdesak-desakan. Iya kan? sih benar. Kan dapilnya kan kalau di Tasik aja, kalau di saya misalnya dapilnya kan hanya 4 sampai 5 kecamatan. Anggota calegnya mungkin 8 kali 10. Karena satu dapil itu kan 8 kursi, ya kan? Partai yang ikutnya misalnya 10. Berarti kan 80. 4 kecamatan ada caleg 80 gitu kira-kira. Rebutan. Nah, kalau misalnya anggota DPRD Jawa Barat, kebetulan dapil saya dapil 13, sama dapilnya dengan dapil DPR RI, dapil 10. Jadi Kuningan, Ciamis, Kota Banjar, Pangandaran itu sama jumlahnya. Nah, kalau Jawa Barat itu kan kuotanya dari sana tuh 8. 8 kali 10 80 orang. Ya kan? Nah, 80 orang untuk kampanye di 4 daerah kira-kira. Jadi lebih ruangnya lebih besar, sehingga gencet-gencetan nantinya. Jadi ketika mungkin bisa diantisipasi, di sini nih yang ramainya bisa agak dipilih gitu ya. Bedanya kita hanya kos perjalanan kelihatannya. Oke, karena lebih luas. Kos jarak dari misalnya saya orang Ciamis harus kampanye di ujung Kuningan, berarti kan berbatasan dengan Cirebon. Saya harus ke Pangandaran, berarti berbatasan dengan Australia, kan kira-kira jauh. Kan kira-kira. Oke. Nggak dekat kan? Itu aja masalah jarak. Siap. Dan banyak, karena kalau misalnya kalau kota mungkin 5.000 sudah jadi. Dapat meraih 5.000 suara saya jadi. Kalau provinsi dapat 20.000, 30.000 suara belum tentu jadi. Dapat 50.000 suara pun belum tentu jadi. Kang Johan dapat berapa dulu? Saya kecil. Berapa? Saya 26.600.
dari anggota DPRD dapil sana ada 8 ya. Saya ranking ke-7 Ranking ke-7. untuk suara pribadi. Oke. Tapi kursi ke-5 saya tuh. Jadi untuk kursi saya kursi ke-5. Ya kan? Untuk suara pribadi saya ranking ke-7. Jadi termasuk Ada rumusnya itu, ada rumusnya. Ada rumusnya. Kang, saya ingin masuk ke tugas dan fungsi Akang. Sekarang kan di Komisi 5 ya. Ya. Komisi 5 itu membidangi kesejahteraan masyarakat. Di dalamnya itu banyak banget, kayak misalnya ada pendidikan, kesehatan. Nah, saya ingin melihat soal pendidikan nih. Hari ini kan pemerintah sudah mulai mencanangkan yang namanya belajar tatap muka. Yang itu masih tarik ulur lah gitu. Gimana Kang melihat dunia pendidikan dan kebijakan-kebijakan yang dilakukan Dunia pemerintah? pendidikan di masa pandemi. Iya. Hari ini sudah mulai beberapa sekolah diuji coba untuk belajar tatap muka. Betul. Nanti kita lihat 2 minggu ke depan hasilnya seperti apa. Apakah dengan tatap muka tersebut ada kenaikan COVID atau tidak? Iya. Bisa saja, karena ini sifatnya uji coba, bisa saja ketika ada kenaikan maka tatap muka tersebut kan diberhentikan dulu. Nah, jadi kita belum, kemungkinan kita lagi analisis supaya tatap muka yang sebenarnya tidak lagi uji coba nanti akan diberlakukan ketika PPDB tahun ajaran 2021 ini. 2021-2022 kita akan lakukan tatap muka. Kita akan dicoba selama 3 bulan. 3 bulan pertama, 4 bulan, tengah semester kita akan coba itu. Kalau memang COVID-nya sudah stagnan, tidak bertambah, dan mudah-mudahan justru berkurang, berarti kita akan lanjutkan tatap muka itu. Di era pandemi ini menurut saya plus minus ya. Pendidikan kita di era pandemi jadi lebih praktis, ya kan? Antara yang kaya dan yang miskin itu tipis sekali, ya kan? Dulu kan kalau bersekolah pakai seragam beda sekali antara orang kaya dengan yang tidak mampu, itu beda sekali. Lihat dari sabuknya saja, dari sepatu kan kira-kira. Ya warrior, cuma kan kelasnya berbeda. Terus memang hitam putih atau merah putih atau putih abu, cuma jenis kainnya berbeda. Nah hari ini dengan mereka tidak bersekolah, ya kan, tidak datang ke sekolah, semuanya mungkin sama, semua sama, dianggap mampu semua. Karena kalau dia ikut daring, ya kan, semua siswa ikut daring, berarti semua siswa memiliki laptop, memiliki Android lah, memiliki kuota, berarti kan mampu semua. Walaupun kuota kita bantu dari pemerintah. Tapi Kang gini Kang, soal pendidikan tatap muka ini sebenarnya ketika tetap masih jadi permasalahan di mana tidak semua orang bisa mengakses sinyalnya lancar gitu Kang. Nah itu apakah blank spot? Apakah ini juga masih ini nggak sih sebenarnya? Siap nggak sih sebenarnya infrastruktur kita dengan harus belajar daring sementara harus menggunakan teknologi gitu? Ya, sementara yang blank spot ada, malah bukan hanya di Tasik, ternyata di Kabupaten Bandung juga beberapa kecamatan blank spot. Kan? Sehingga dalam rekrutmen PPDB zonasi saja jadi masalah. Ya, ketika satu desa itu blank spot, tidak bisa menerima sinyal, si calon siswa mau jadi siswa baru kemana, sedangkan dia nggak punya sinyal, akhirnya nggak bisa. Kalau kan zonasi itu kan karena ada sinyal, ya kan, di jarak 1,8 kilo, maksimal 2 kilo ke sekolah, itu namanya zonasi. Nah ini nggak ada, begitu di sini RT-nya nggak terdeteksi, berarti kan nggak bisa. Akhirnya kita upayakan manual untuk itu, dan kita lagi upayakan justru bikin kerjasama dengan pihak provider, ya kan, untuk membangun perangkat itu, perangkat penguat relay-nya supaya memang di sana tidak blank spot lagi. Nah, terus saya kan untuk masalah pendidikan bukan sombong ya. Saya hampir 15 tahun mengelola sekolah. Jadi saya
pernah jadi kepala sekolah lah sekitar 14 tahunan. Wah, Ya kan? udah lama banget lah bukan pernah gitu. Saya pernah ngelola sekolah di SMK. Jadi hari ini pandemi ini ternyata positifnya juga banyak. Guru jadi SDM-nya dipaksa naik. Yang tadinya males belajar komputer, hari ini semua jadi melek. Iya. Pinter ngetik, pinter aplikasi-aplikasi yang lain. Jadi gitu kan. melek teknologi gitu ya. Dulu pengennya tuh guru itu manual. Dia bawa buku datang ke ruangan kelas, ada whiteboard dia tulis. Sekarang enggak. Guru sudah berpikir bikin e-learning. Iya betul. Bikin aplikasi e-learning. Baik itu secara sederhana melalui aplikasi yang sederhana kayak PowerPoint dan sebagainya kan. Tapi itu satu kemajuan bahwa pendidikan kita sudah siap mengikuti zaman. Ya walaupun di tempatnya melalui pandemi ini. Jadi pandemi juga berkah menurut saya. Ya dipaksa bahkan. Dipaksa untuk kita menaikkan SDM para guru, dan anak-anak pun secara mindset pemikiran juga bagus. Dia lebih menilai praktis. Nanti ke depan menurut saya ruang itu nggak perlu lagi. Ya. Berapa anggaran negara untuk RKB, untuk ruang kelas. Hanya saja infrastrukturnya itu tadi ya, benar-benar butuh ya kayak begini nih. Ini kan kalau pengen sekolah kita berkualitas, maka semuanya harus berbasis praktis. Ya. Ruang-ruang laboratorium, laboran itu yang menurut saya penting. Nanti mah mungkin di sekolah tuh ada studio ya. Untuk teori bisa melalui email, melalui daring, Google Meet atau Zoom meeting dan sebagainya. Ya kan, tapi kalau misalnya praktik kan tidak bisa. Ya. Anak harus ke ruangan, dan di ruangan itu ada perangkat kerja, di mana ketika dia lulus dari sekolah tersebut, maka dia sudah tidak bingung atau menjadi gegar budaya, shock culture. Yeah. Dia sudah biasa. Ketika saya nanti, saya lulusan multimedia nih SMK, saya lulusan TKJ nih SMK, saya lulusan perangkat lunak, RPL di SMK-nya, saya lulusan broadcast dan sebagainya yang berbau komunikasi. Bukan hanya nanti magang, tapi ketika dia sudah terbiasa belajarnya dengan peralatan, terus dia magang misalnya di radar, begitu lulus dia bisa jadi asisten Pak Helmi di sini. Itu kira-kira. Oke. Betul. Kang, saya kemarin Kadis di Kabupaten Ciamis talkshow juga di sini ngobrol sama saya. Siapa? Pak Dr. Asep ya? Ya, betul. Saya kenal. Nah, dia itu menceritakan dampak COVID-19 di Kabupaten Ciamis. Dia menemukan ada sekelompok anak ya umur sekolahan, rambutnya dimerahin, dan dia tergabung dalam anak PANG. Wah, ini kan serius, permasalahan serius gitu. Dan dia menyatakan, saya juga kaget tuh ternyata dampak dari pandemi ketika sekolah tidak berjalan semestinya, daring juga tidak efektif. Saya tawar begini ya, mungkin itu terjadi ketika mereka di sekolah umum, sekolah negeri, yang hanya sekolah. Saya dari tahun 2006 punya konsep membangun sekolah itu berbasis karakter, ya kan. Maka saya bangun sekolah-sekolah itu semuanya di pondok pesantren, semuanya berbasis asrama, sistem boarding. Jadi 24 jam mereka ada di dalam lingkungan sekolah. Dan ada senior asuh, ya kan, semuanya punya pengasuh asrama 1, asrama 2 gitu kan, kelas 1, kelas 2 itu semuanya ada pengasuh. 24 jam bersama di lingkungan sekolah, tidak ada kesempatan untuk orang jadi pang dengan bercat merah, tidak menurut saya. Jadi solusi pandemi ini menurut saya, coba cek di Ciamis, alhamdulillah sekolah-sekolah yang justru tidak negeri tetapi berbasis asrama, dikelola dengan karakter tertentu, gitu kan, misalnya karakter pesantren, yang lebih mengetengahkan akhlak, ya kan, selain tentunya SDM yang handal, gitu. Itu sekarang meningkat, jumlah santri meningkat. Itu juga barokah menurut saya. Iya benar. Ya karena orang tua mungkin, anak ini nggak sekolah.
ya kan. Tapi pesantren alhamdulillah dengan Kalau pelaksanaan jalan gitu. kalau pesantren alhamdulillah hari ini kan di masa pandemi tetap berjalan, tentunya dengan prokes yang disiplin kuat. Jadi disiplin prokes itu di pesantren itu, sehingga di Ciamis belum ditemukanlah klaster yang dari pesantren. Ya kan. Jadi itu jadi solusi ya, kayak misalnya. Iya, menurut saya. Walaupun memang tidak bisa Ya makanya pemerintah juga harus berpikir ulang. Pemerintah juga harus berpikir membangun sekolah itu berbasis asrama juga dong. Ya. Jangan bicara karakter, tapi hanya 8 jam maksimal. Si siswa bersama gurunya 8 jam maksimal itu Pak. Apakah akan terbangun karakter? Menurut saya nonsen. Benar, setuju sih. Contoh misalnya, oke katanya dia 8 jam di sekolah dibina oleh guru di lingkungan sekolah, dan menetapkan mekanisme ibu konsultasi, guru konsultan, BK misalnya, bimbingan konseling 1 BK 20 siswa, itu juga nggak efektif. Karena kan anak nggak terpantau secara fisik. Ya. Dia lagi di mana kan dia nggak tahu. Kalau mari kita Zoom, kita Google Map, via daring, mungkin dia ikut, tapi videonya kan dia matiin. Kemana gitu ya? Ya, dia kemana? Penting mah dia ikut Google Map, ikut daring, tapi item videonya dia matikan. Oke. Seperti itu. Kang, ini yang saya ingin mendengar komentar juga terkait dengan kebijakan pusat yang hari ini banyak dipermasalahkan lah. Masyarakat, pemerintah pusat mengeluarkan kebijakan tidak boleh mudik, oke. Kemudian tapi pariwisata dibuka di daerah, gitu. Itu gimana? Menurut saya gini, yang tidak boleh mudik itu yang langsung di bawah pemerintah, kayak birokrat, PNS, pegawai BUMN, itu mungkin nggak boleh. Tapi masyarakat yang hidup di kota ya, yang urban ke kota, mencari nafkah di kota, di Bandung, di Jabodetabek, di Jakarta, dan dia berwirausaha, ya kan, tidak terkungkung oleh sebuah aturan birokrasi atau struktural pemerintahan atau perusahaannya, itu menurut saya pulang. Mereka pakai motor, masa mau dicegat, dia pulang dari Jakarta pakai motor terus dicegat ke polisi tak balik deui, atau asa teu mungkin. Dan peraturan itu gimana? Membingungkan kah? Ya, menurut saya gini, satu sisi mudik itu menghasilkan rezeki bagi yang daerah yang didatangi ini. Dari mulai perjalanan sampai dia datang ke tujuan, bener. itu kan rezeki semua tuh. Terus si pemudik kan udah bekerja, dia punya uang, dia ingin membahagiakan orang tuanya, keluarganya, dia bawa ke tempat wisata misalnya kan. Itu rezeki semua. Dan ekonomi menggeliat tadi situ ya. Ekonomi menggeliat. Ya kan, kayak saya sendiri, partai saya ini bukan pencitraan menurut saya, ini sunnah Nabi juga. Setiap Jumat kita punya program namanya food bank. Food bank, kumpulan makanan atau bank makanan. Nah, food bank ini konsep Nabi menurut saya, konsep Nabi Muhammad SAW, di mana setiap pada Jumat selalu mengundang para jamaah untuk santapan makan siang di rumah atau di depan rumahnya gitu ya. Dibikin acara sendiri, misalnya dulu di dekat Ka'bah atau di Masjidil Haram gitu kan, atau di Masjidil makan-makan lah gitu ya, untuk para jamaah. Kita pun punya sama, kita pengen sunnah itu kita amalkan, sunnah Nabi itu amalkan. Setiap Jumat kita lakukan gerakan food bank. Jadi bagaimana kita mengumpulkan makanan dan mensedekahkannya kepada yang membutuhkan. Oke, dan terakhir salah satu bidang di kesejahteraan masyarakat di Komisi 5 itu terkait dengan kesehatan, ini yang paling penting. Nah, bagaimana sebenarnya situasi hari ini kesehatan masyarakat, khususnya pandemi ya, terkait dengan kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan masyarakat, pemerintah pusat, provinsi sampai ke daerah. Akang melihatnya seperti apa dan bagaimana sebenarnya? Baru pada proteksi. Untuk di pandemi ini, masyarakat yang kebetulan terjangkit oleh pandemi tersebut, maka diproteksi pembiayaannya oleh negara. Ya kan, jadi kalau nanti ditemukan ada masyarakat yang diponis oleh hasil rapid antigen, ya kan, oleh hasil swab, PCR swab, dia positif pandemi COVID,
maka dia berhak mendapatkan pelayanan kesehatan secara gratis dari pemerintah. Karena sudah di-tackle. Ya kan? Begitupun misalnya kalaupun nanti misalnya sebelum era pandemi pun kita punya kebijakan kesehatan, di APBD Jawa Barat juga punya semacam dana bantuan untuk tidak mampu ya. Jadi Askeskin kalau dulu ya. Jadi dana kesehatan untuk tidak mampu juga ada. Juga kita punya Jabar Quick Response juga. Ya, betul. Itu juga untuk percepatan penanganan pelayanan kesehatan. Ketika ada yang kritis itu bisa langsung menghubungi itu. Kalaupun misalnya susah menghubungi langsung, bisa via anggota DPRD seperti saya, boleh. Saya sendiri anggota DPRD 24 jam nggak ada tidur, Pak. Kita jam kerjanya nggak ada. Tadi kan Kang Helmi dari jam berapa? Jam 10 sampai jam berapa malam gitu. Istirahat lah. Nah, kalau resikonya kalau seorang anggota DPRD kayak saya ini ya jam kerjanya 24 jam. Karena kan pelayan. Ya, karena pelayan masyarakat, bukan pejabat. Bukan pejabat. Kita kalaupun dalam peraturan dalam perundang-undangan bahwa anggota DPRD Jawa Barat itu seorang pejabat negara setara dengan eselon 1. Oke. Eselon 1 itu berarti dirjen. Dirjen betul di kementerian. Kalau di Jawa Barat hanya satu orang. Sekda. Iya. Nah itu. Tapi setara. Tapi kita nggak punya rumah dinas, kita nggak dapat. Masa? Nggak dapat. Setara aja. Setara yang dipaksakan. Kan seperti itu. Aduh, Kang. Dan kita bukan eksekutor ya, bedanya. Kalau eselon 1 itu eksekutor. Kita ini anggota DPRD hanya pembuat kebijakan budget aja. Dan mengontrol. Pengawasan melekat. Ya kan? Nah, legislasi itu kan. Nah, itu aja nggak ada yang lain. Oke. Sebenarnya sangat banyak yang harus diperbincangkan. Jadi ini nanti episodenya akan berlanjut. Ya. Akan berlanjut. Dia bikin cerita apa kayak ini aja kayak apa cerpen, cerita pendek bersambung. Dan enaknya sebenarnya sambil ngopi sih, Kang. Ya, Ada ngopi, ada kan sambil ini. Wah, kayaknya asik karena barusan kita berbuka. karena saya yakin ada banyak inspirasi yang bisa digali. Dan saya sebenarnya masih banyak di otak Sama saya. saya pun sebagai dewan yang baru, ya kan, baru 1,5 tahun ini jadi mendapat amanah dari masyarakat dan baru kali ini menjadi anggota DPRD, ya kan, baru pertama kali juga nyalek gitu kan, jadi muncul sudah mah atah pengalaman. Dan banyak sesuatu yang baru berarti, Kang ya. Banyak sesuatu yang baru yang menurut saya ya perlu itu tadi, apakah harus idealisme? Saya katakan itu harus idealisme tetap harus kita junjung. Ya, makanya nanti kita berepisode-episode obrolan khusus bersama dengan Kang Johan. Ya. Pokoknya nanti kita ngobrol soal organisasi, Kang. Bisa ngobrol. Saya di Ansor, saya sekarang sekretaris Ansor wilayah Jawa Barat. Nah, itu kan lebih luas lagi dan akan banyak inspirasi. Tapi kalau untuk episode hari ini kita sudahi saja. Kita nanti akan lanjutkan episode selanjutnya, bulan selanjutnya bersama dengan Kang Johan lagi. Terima kasih untuk yang sudah menyaksikan acara ini. Mudah-mudahan obrolan kita bermanfaat. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun.